Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah materi mengenai normalisasi dan denormalisasi pada sebuah basis data. Untuk normalisasi dan denormalisasi ini, kita merujuk kepada buku biasa yang kita gunakan, itu basis data dari Falaha Suprapto. Definisi dari normalisasi, dia adalah sebuah teknik di dalam operasional database yang terdiri dari beberapa tahapan sehingga database dalam keadaan normal dengan cara mengatur elemen-elemen data pada tabel-tabel. Dan yang dimaksud dengan database dalam keadaan normal adalah database yang dapat menjamin integritas data dan menghindari redundansi data. Redundansi atau data yang diinput berulang kali. Dan normalisasi ini menghindari beberapa masalah, yaitu insert anomali, update anomali, delete anomali, dan duplikat data. Dan untuk lebih jelasnya mengenai insert anomali, update anomali, dan seterusnya, kita akan coba lihat di slide ketiga langsung ya. Di sini contoh dari data ya. Di sini contoh data ada kolom student details, dan student details itu ada tiga kolom lagi di bawahnya. Tidak disebutkan di sini di halaman buku ini, halaman 80, contoh tabel data ini. Lalu ada kolom course details, di sini memuat 3 kolom. Lalu ada result details, memuat 3 kolom juga. Nah, yang contoh di sini insert anomali, ya, kemarinnya insert anomali ini pengertiannya adalah seperti yang tertera di buku ini, yaitu tidak dapat menambahkan hal yang baru. Di sini contohnya, ini tabel kursus ya, tidak dapat menambahkan kursus baru tanpa menambahkan student baru. Nah, studentnya ini ya, Ram, Syam, Ram, Sita, ini nama-nama studentnya. Nah, ini nama nih sebelah kiri ini walaupun tidak dinamakan kolomnya, namun kita bisa menduga dia ini kode student ya, atau nomor induk student. Yang ini tanggal lahir student. Di insert anomali ini tidak dapat menambahkan kursus baru tanpa menambahkan student baru, atau tidak dapat menambahkan data student yang belum mendaftar pada kursus ya. Misalkan kita pengen menambahkan kursus details ya, kita tambahkan di sini misalkan komputer ya, dasar-dasar komputer. Contohnya C1. Nah, ini kalau kita ingin menambahkan course details, maka student details ini jika tidak mau kosong harus diisi juga nih. Dan dalam hal ini kalau studentnya kosong, ini berarti insert anomali ya. Jadi maksudnya ini setiap tabel ini ada isinya. Jadi dalam hal ini kita tidak dapat menemukan course yang baru tanpa menambahkan student baru. Dengan kondisi tabel seperti ini berarti student details harus ada, tapi kan kalau course baru itu belum tentu terselenggara course-nya, jadi studentnya juga belum ada nih, berarti dalam ini tidak bisa nih kan. Lalu ada lagi update anomali, jika ingin mengubah nama kursus 4, contohnya 4 ini, dan informasi lain tentang 4, maka data student yang mengambil kursus 4 juga akan ikut terhapus. Maksud saya juga terhapus itu dari anomali ya. Update anomali, maka operasi harus dilakukan 3 kali kan ada jenis 3 baris data dengan nama kursus 4. Dan kalian sambil lihat halaman 79 ya di buku Falaha Suprapto. Jadi misalkan 4-nya pengen dirubah ini bernama kursus 4, maka operasinya harus dilakukan 3 kali.
sini gak semua sih ya, kapasitas ini 2 karena yang di sini ini tidak semua baris dituliskan. Kalau di sini ada sedikit 8 baris, di bukunya itu ada 10 baris ya, 10 baris karena emang space-nya nggak muat nih. Jadi kalau di bukunya di tabel lengkapnya empatnya itu ada 3 kali, ini ada 2 kali doang ya. Berarti kalau pengen merubah 4 itu harus dilakukan 2 kali ya, karena 4 tuh nama course-nya bukan basic maths tapi sekarang fundamental maths, walaupun sama aja tapi kan itu tidak identik ya, tidak sama persis. Pihak nama persis ingin merubah fundamental maths 1 ini harus dirubah 2 kali nih di tabel ini basic maths. Kalau yang 4-nya ada 3 kali bisa 3 kali. Kalau ada 100 kali ya ini berarti dirubah semuanya basic maths di fundamental maths 1, fundamental maths 1. Sini di bawah ini misalkan ada lagi 4 dirubah lagi fundamental maths. Nah itu maksud dari update anomali. Lalu kalau dilihat anomali misalkan 4 ini atau kursus 4 ini ingin dihapus nih, nggak ada nih kursus 4-nya atau dibatalkan gitu kan, itu maka studentitasnya ikut terhapus juga nih. Atau kalau dibatalkan masih bisa ya, cuma katakan di sini RAM ini dia mundurkan diri, udah daftar cuma nggak jadi, atau salah input gitu kan ya, pengen dihapus pokoknya dengan alasan tertentu, RAM-nya dihapus, basic maths-nya juga ikut terhapus ya, basic maths terhapus, RAM terhapus. Jadi kalau pengen menghapus sebuah data apakah course ataukah student, itu studentnya pengen menghapus course, studentnya ikut terhapus juga. Kalau pengen menghapus student, course-nya ikut terhapus juga. Tapi di sini lebih berdampak sih jika course-nya dihapus ya. Harusnya 4 nih ada nilainya A nih, cuma dengan alasan tertentu ingin dihapuskan, misalkan alasan apa itu kan, makanya jadi terhapus juga nih RAM Syah, padahal pengennya menghapus 4 nih, ini gak terhapus kayaknya kan. Dan walaupun dalam kasus ini bisa jadi sih sebenarnya deket ya, tapi kalau tadi kasus update anomali ini agak janggal juga kan, update 1 tapi update yang lainnya juga. So, ada duplikat data kursus 4 disimpan 2 kali dan data sini juga sebanyak 2 kali. Ini duplikat data nih, ini kita pengen menyimpan 4 basic maths ini tersimpan jadi 2 kali ya, 4 tulis basic maths lagi. Ini apa nih, mungkin SKS-nya nih ya, SKS-nya 7 atau kreditnya nih yang 7 ini cuma 2 kali. Data P3 ada duplikat kan nih, duplikat nih P3, ini P3 juga, dan dia sebenarnya sama P3 basic physics 13. Ini sini 4 basic maths 7. Ini adalah tabel yang duplikat nih katanya kan. Begitu juga mengenai student details-nya nih, RAM katanya RAM sendiri ini saya salah input juga nih kan, karena di bukunya kecil, sangat kecil, 97 ya, ini 46 nya harusnya sama nih 101 RAM. Ini kita yakini dia ini tempat tanggal lahir,
tempat tanggal lahirnya 86 nah ini beda nih, padahal ini RAM yang sama ya, karena kodenya salah. Berarti ini ada salah input. Nah ini yang seperti ini yang memungkinkan kesalahan duplikat data nih. Nah ini membingungkan, jadi kan saya sama tadi contohnya sama atau enggak. Oh di contohnya memang 87 ya, di contoh bukunya ini harus kan sama dia dengan akan di atasnya harusnya sama, karena kode identitasnya sama. Kalau ini tanggal lahir ya, cuma kalau dia tanggal masuk ya kan, tanggal masuk ini bisa jadi beda ya. Berarti ini kita anggap ini bukan tanggal lahir ya, tanggal masuk deh ya, bisa beda ke tanggal masuk ya, karena di atasnya memang nggak ada keterangannya nih kolom apa nih. Tadi awalnya saya lihat ini tanggal lahir, ternyata kalau dari ini berarti tanggal masuk course ya, masuk course. Ini nggak bisa nih sama nih. Tapi yang jelas duplikat data ini RAM, ini juga RAM. Ini Sita ya, ini Sita, ini juga Sita, dua kali inputan ya kan, begitu ya. Terus bentuk normalisasinya ini ada 5 tahapan. Namun secara praktis bentuk normalisasi tahap ketiga itu sudah dianggap cukup. Tahap keempat dan kelima yaitu sini voice code, dan tahap kelima ini berupa penyempurnaan. Dan contoh di slide ini kita sampai dengan tahap ketiga. First NF ini first normal form, bentuk normal pertama, bentuk normal kedua, bentuk normal ketiga. Jadi itu kenapa sebuah tabel ini dinormalkan, karena untuk menghindari ini bisa anomali, dan duplikat data. Jadi ini tahap normalisasi. Ini contoh data nih, data ini di bawahnya. Ini di bawahnya. Ini ya contoh data. Ini dari sini ya. Ini keterangannya ada ya, sebelum kita masuk ke bentuk normalisasi kita lihat dulu yang tabel ini di halaman 81. Ini tadi kita pengen kenal sebuah definisi, definisi functional dependency dan determinan. Sebetulnya dijelaskan sih di bawahnya ya. Jadi pada tabel ini ada NIM dan kode mata kuliah, kode MK ya. Dipergunakan untuk mengidentifikasikan unit setiap baris data pada kolom indeks. Jadi setiap kombinasi NIM dan kode MK mengidentifikasikan satu nilai pada kolom indeks. Nah ini berarti NIM dan kode MK ini berupa primary key, tapi primary key-nya ini 2 ya, jadi composite key. Dan dia harus unik, composite key, jadi tidak akan ada NIM dan kode MK yang sama. 12356 di bawahnya mungkin masih ada ya 12356, tapi kode MK nya beda. Tapi kalau dua-duanya sama, NIM 12356 kemudian kode MK DBMS ini di bawahnya tuh nggak akan yang sama lagi. Ini jadinya primary key-nya dia 2 field ya, NIM dan kode MK, disebutnya composite key. Nah di sini ditulis kode NIM kode MK itu indeks. Jadi setiap NIM dan kode MK ini itu akan menentukan indeksnya.
Ini ketergantungan ini disebutnya functional dependency. Di indeks ini ada tergantung dengan min dan MK. Atau yang sebelumnya kita pelajari, setiap primary key ini juga, kalau ini dalam hal ini disebutnya primary key juga nih ya, primary key-nya, tapi juga itu emang seringkali ada ketergantungan field setelahnya ya, beberapa field ini berarti ini sama itu MK. Disebutnya kalau ini composite key karena ada dua composite key ya. Terus ada, kita lihat tabel ini lagi nih, ada ketergantungan ini, ada kode MK dan MK. Ini ketergantungan lagi nih, kode MK. Jadi setiap kodenya di BMS pasti nama MK-nya database. Atau di sini ada, di sini A1 algoritma. Jadi setiap kodenya A1 jika tambahkan sini ya, ini nama MK-nya algoritma. Berarti ada ketergantungan kode MK dengan nama MK. Nah, ini di bukunya di halaman 81 ya. Ada lagi kode MK kelas itu dosen, kode dosen ya, kode dosen. Kode MK terus ada kelas, ini ketergantungan kode dosen. Sedangkan ini kan dosen sendiri ini ada nama dosennya juga nih, tapi di sini diterapkan ya. Kode MK kelas ini ketergantungan kode dosen. Ini disebutnya, jenis ketergantungan ini disebutnya functional dependency. Lagi yang lainnya dari tabel ini, nilai indeks. Nilai setiap nilai 70 B kan, ini indeks. Kayak ini nih, setiap kode NIM kode MK indeks. Setiap kode MK-nya sekian, dia pasti database. Database-nya setiap satu, ini ketergantungan ini. Jadi maksudnya ketergantungan ini ini database nih. Dia ini nggak akan ada nih nama MK kalau kode MK-nya di sini nggak ada nih, hilang, hapus ya. Karena kode MK-nya dihapus nih. Nah, MK juga nggak ada nih. Karena dia ketergantungan, itu maksudnya ketergantungan ya. Yang ini juga NIM kode MK indeks, NIM kode MK indeks. Indeks ini ada jika ada dua ini. Jadi misalkan NIM 1.456, dia indeksnya seperti apa ya? Nilai deh ya, nilai kuliah kan, nilai huruf deh kan nilai angka. 1.456 ada A enggak, 1.456 ini belum tentu menghasilkan indeks A, dia mesti 2, 1.2.3.456 dengan kode MKDDMS, maka indeksnya A, itu ketergantungan. Functional dependency. Ini secara formal definisi functional dependency itu adalah, buku ini ada ya, pada relasi R dengan X dan Y adalah atribut. Atribut Y dikatakan bergantung secara fungsional atau functional dependency pada atribut X jika setiap nilai pada X menentukan satu nilai pada Y, yang dapat dituliskan sebagai berikut. Ada panah ya, misalnya ini ada MK dan MK. Ini nilai indeks.
indeks tergantung dengan nilai. Nilai ini nggak ada, dihapus misalnya. Indeksnya juga tidak ada juga karena dia tergantung ya. Nilainya, kolom nilai dihapus nih, misalkan ya. Nilainya dihilangkan, indeksnya juga dihilangkan juga. Nggak mungkin A, kelasnya A, indeksnya A. Atau dia pasti ada juga tapi tidak diperlihatkan. Mungkin indeksnya A nih, nilainya berapa, sebenarnya ada tabel nilai, cuma kalau pengen memilih tidak diperlihatkan masih bisa. Tapi itu berarti kolomnya ada ya, sebenarnya ada, misalkan nilainya dihapus, indeksnya A nih, tapi ada tabel nilai di yang lain, atau ada masih ada tabelnya cuma di hide ya, atau di hidden. Tapi kalau dihapus itu enggak bisa ya, mungkin ya, karena A ini terbentuk karena ada nilai 85 gitu. Kalau pengen di hide masih mungkin di hidden ya. Indeksnya A, nilainya berapa ya, oh nilainya udah ketahuan ya, bisa jadi kan, masih mungkin ya, tapi sebenarnya ada datanya nilai kan. Tapi kalau nilainya nggak ada 85, tiba-tiba A gitu kan, itu nggak bisa karena dia tergantung ya. Sama kayak ini nih, nama MK database, sebenarnya ada, dia tergantung sama kode MK nya. Kode MK, nama MK database ini tergantung dengan kode MK. Kalau kode MK nya nggak ada, dihilangkan, nama MK nya nih nggak gantung ada ya, karena dia tergantung sama kode MK. Kalau di hide bisa mungkin name, nama MK database, tapi ada informasi tersembunyi tuh, oh ada kode MK nih, ini pengen dihilangkan. Nah, kalau ini contoh bentuk tidak normal. Ini ada mahasiswa mata kuliah ujian dosen. Oh, di sini disebut nih di bawahnya NIM, nama, tanggal lahir, kode MK, nama MK, SKS, nilai indeks, kode dosen, nama dosen, di sini ada ini tabel bentuk normal nih, karena tadi ya dia ada insert anomali, update anomali, delete anomali, dan duplikat data. Contohnya ini kan ada bisa ada duplikat data ini kan ya. Ini udah satu kan pada dosennya, tapi sini mesti tulis juga udah satu juga. Sini database, sini juga database juga. Misalkan database apa yang dirubah jadi database basis data, ini berubah, itu kan update anomali ya, ini jadi tidak normal. Berubahnya banyak kan, kita maunya berubahnya cuma satu, basis datanya database-nya basis data, database berubah menjadi basis data cuma satu aja, nggak update anomali. Kalau begini dua-duanya mesti berubah gitu. Ini kalau ada dua, kalau ada di bawahnya puluhan, semuanya mesti berubah nih, database berubah menjadi basis data, contohnya begitu ya. Ini ada update anomali. Ini belum tidak normal tabelnya ini, tidak normal karena tadi ada update anomali, insert anomali, dan sebagainya. Lalu kita pengen jadi normal pertama. Normal pertama apa definisinya? Yang pertama itu definisinya sebuah relasi dikatakan berada pada bentuk normalisasi tahap pertama jika dan hanya jika semua nilai atribut pada relasi R berupa nilai yang atomik, tidak ada multi-value. Nah, ini multi-value nih. Multi-value ini kan Rahmat, misalnya kita juga nih. Nah, dia manajemen miliknya siapa nih? Miliknya Rahmat. Nah, dia namanya multi-value ini ya. Kalau di contoh tabel bukunya ada contoh lagi, ada 5 ya, ini saya menyantumkan 2 saja, tapi ini sudah terlihat karena space-nya ya, tabelnya mungkin kecil ya dilihatnya kan. Nah, untuk tidak normal, untuk menjadi norm pertama biar ada atomik, Rahmatnya ditulis saja sini, Rahmat.
yang tadi kan nggak ditulis multi value ini Rahmat. Ini udah normal ya, tapi masih normal pertama, belum lengkap. Ini melengkap tuh normal ketiga. Ini udah lengkap jadi normal pertama ya. Lalu tapi ini masih belum normal atau masih belum lengkap. Kita pengen normal kedua. Normal kedua itu bagaimana syaratnya? Yang pertama itu adalah memenuhi kondisi normal tahap pertama, dan tidak ada kebergantungan parsial antara atribut key dengan atribut yang bukan key. Ini masih bergantung nih tadi nih. Ini normal pertama, nggak ada multi value ya, tapi masih bergantung. Misalkan nih mahasiswa, ini bergantung NIM dengan nama, NIM dengan nama masih bergantung. Terus hasil ujian, nilai dengan indeks masih bergantung. Di sini masih bergantung juga, masih ada functional dependency kode MK dengan nama MK. SKS ini juga bergantung dengan kode MK. Dan satu tabel. Dia nomor kedua nggak ada pergantungan, kita pecah-pecah lagi nih, agar jadi satu aja nih. Ini nama, tanggal lahir, ini tabel ya, cuma ini struktur tabelnya aja. NIM, nama, tanggal lahir, ini bergantung, cuma dia nggak dalam satu tabel ya, kita pecah-pecah. Mahasiswa, mata kuliah, hasil ujian, komposite ya, ini nomor BMK, komposite, nilai indeks. Terus ada dosen, nama dosen, goal jabatan. Ini kode kedua, kita pecah lagi tabelnya biar kita ada functional dependency. Enggak di sini jelas. Contohnya NIM, dia nama, tanggal lahir bergantung dengan NIM, cuma di satu tabel ya. Di sini kan di satu tabel banyak kan. Ini dia bergantung, cuma di yang lain-lainnya terkait juga kan. Makanya kita pisahkan. Lalu pengen bentuk norma ketiga. Dan norma ketiga bagaimana syaratnya? Disebut sini berada pada bentuk second NF ya, bentuk norma kedua, sama tidak mengandung kebergantungan transitif antara atribut key dengan atribut bukan key dengan atribut key. Atribut key itu ini atau primary key itu ya. Di sini atribut key-nya ini name itu atribut key ya. MK atribut key atau primary key. Pada relasi, kalau disebut relasi tabel, pada relasi dosen, atribut key adalah kode dosen. Nama dosen bergantung pada kode dosen. Goal bergantung pada kode dosen. Nah, ini bergantung pada kode dosen. Tetapi jabatan bergantung pada goal. Ini yang masih ada kebergantungan goal, golongan bergantung pada kode dosen. Tapi jabatan bergantung pada goal. Ini bergantung pada dia nih, atau functional dependency tadi ya. Sehingga atribut jabatan bersifat bergantung transitif pada kode dosen. Transitif ya. Jadi bisa tulis jabatan transitif langsung ya, bergantung ke langsung tapi jabatan kode dosen. Kode dosen itu kode dosen. Ini sama ini paling penulisannya aja kode dosen ya. Penulisannya ya. Kode dosen atau kode dosen ini juga ya. Jabatan goal kode dosen. Nah ini masih bergantung transitif nih, nggak langsung, maka perlu yang ketiga perlu dipecah lagi ya. Terus demikian juga batas indeks nih. Indeks ini A nih, ini ada batas indeks ternyata nih. Indeks bergantung dengan nilai dan tidak bergantung pada NIM dan kode MK, sehingga perlu dibuatkan tabel baru. Dia bergantung pada nilai. Ini masih ada ketergantungan indeksnya, nilai. Indeks A nilainya berapa, range ya,
Maka untuk menghindari ketergantungan transitif itu contohnya gitu ya, dengan kita perlu bentuk nomor ketiga. Nomor ketiga ya, ini udah semuanya gak ada ketergantungan transitif. Tanggal lahir, nama, bergantung pada NIM, tapi satu tabel. Mata kuliah, SKS sama MK bergantung pada MK. Hasil ujiannya ini komposit ya, ini saya gak akan sekali kompositkin ya, kompositkin ini Amerikanya 2 nih. Atribut key-nya NIM dan pada MK, atau disebut juga atribut numerik ya, nilai indeks. Dia tidak bergantung kedua ini, nilai dan indeks. Nilainya ada, tapi kita nilainya karena bergantung ke kemari, kita buatin lagi nih nilai min, nilai max, indeks. Sini goal, jabatan juga, ini cuma goal aja nih, goal. Di sini dia golongannya apa, nanti ada tab yang lain jabatannya kan sini. Ini lanjutannya. Nah, di sini udah bentuk nomor ketiga sudah cukup sih sebenarnya. Kalau bentuk nomor keempat atau beskop normal form dan nomor ke-6 itu tambahan. Dan di buku ini juga contohnya dia contoh yang berbeda lagi nih. Jadi dalam hal ini, dalam contoh kasus ini, tabel-tabel ini dia sudah dianggap cukup nih sampai bentuk norma ketiga, dan secara praktis juga bentuk ketiga sudah cukup ya. Saya rasa itu aja untuk masalah normalisasi, setidaknya sampai bentuk tahap 3 satunya. Lalu mengenai ini struktur tabel ya, isi-isinya disesuaikan aja, kan NIM, nama, tanggal lahir. Tapi sini kalau ingin diisi, ini NIM-nya cuma ada 2 ya, 101, 102, Rina dan Rahmat. NIM 101, 102 Rahmat, tanggal lahirnya tanggal lahirnya ada di sini, dimasukin aja. Ini kan sama nih ya, yang Rahmat nih, Rahmat, tapi 1 doang, Rahmat 1 ya. Jadi ini di sini ada 2 record ya, record. Ini struktur tabelnya aja, tipe datanya disesuaikan. Ini itu bisa teks, nama teks, ini date ya. Nama tabel mata kuliah juga begitu, kode MK nya sini cuma ada 2 ya, ada 2, K1, K2, K1, K2, K2 di bawahnya. Nah, MK nya K1 itu database, K2 nya manajemen. Nah, sehingga di sini kalau pengen database nama mata kuliah K1 berubah, dia cukup satu database aja ya, satu record aja, basis data gitu ya. Lebih lengkapnya sama definisi syarat-syarat dari norma form itu ditulis juga di sini di bukunya ya. Jadi ini memang untuk saat ini mesti didampingi buku juga. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Selamat menikmati.